Pernah kepikiran gak sih secangkir kopi di depan kamu atau layar HP yang lagi kamu pegang ini isinya apa aja? Nah, hari ini kita bakal bongkar resep rahasia alam semesta. Yuk, langsung aja kita mulai. Pertanyaannya kedengaran simpel kan? Tapi jawabannya, wah ini bakal ngebawa kita langsung ke inti dari ilmu kimia. Coba deh, dari udara yang kita hirup sekarang sampai HP yang ada di tangan kita, semuanya itu sebenarnya cuma gabungan dari beberapa Lego dasar. Oke, jadi konsep kuncinya cuma satu, materi. Dan ini sama sekali bukan teori yang ribet kok. Coba deh lihat sekeliling kamu sekarang. Meja, itu materi. Air di gelas, materi juga. Bahkan udara yang nggak kelihatan ini pun, itu materi. Pokoknya aturannya gampang. Kalau sesuatu punya massa, punya berat, dan butuh ruang, boom, itu namanya materi. Nah, biar gampang ngertiin dunia materi yang luas banget ini, para ilmuwan ngebaginya jadi dua kelompok besar. Anggap aja kayak dua keluarga gitu. Ini langkah pertama kita buat ngertiin resep alam semesta. Yuk kita kenalan sama cabang pertama dari keluarga materi ini. Jadi intinya materi itu dibagi dua. Yang pertama ada yang namanya zat murni. Ini isinya cuma satu jenis doang, murni. Kayak emas 24 karat, itu isinya ya emas doang. Terus yang kedua ada campuran. Nah ini kayak beberapa zat lagi nongkrong bareng tapi mereka nggak terikat secara kimia. Contoh paling gampang, udara yang kita hirup. Ini kan campuran oksigen, nitrogen, dan macam-macam gas lain. Oke, sekarang kita fokus dulu ya ke keluarga yang pertama, si zat murni ini. Nah, di dalam keluarga ini ada dua anggota super penting yang jadi fondasi dari semua materi yang pernah kita lihat. Ini dia fondasi pertamanya, unsur. Gampangnya, anggap aja unsur itu kayak bahan masakan paling dasar di dapurnya alam semesta. Kamu nggak bisa tuh mencak emas jadi sesuatu yang lebih simpel lagi. Kenapa? Ya, karena itu udah emas. Itu bentuk paling dasarnya. Dan unsur-unsur ini tuh punya kepribadian yang beda-beda loh. Ada yang logam, yang biasanya kilaunya bagus dan pinter banget nganterin listrik. Terus ada non-logam, kayak oksigen yang kita hirup. Dan ada juga metaloid, yang sifatnya ada di tengah-tengah. Nah, ini penting banget buat teknologi kita. Contohnya silikon yang ada di dalam chip komputer. Terus, kalau unsur itu kita potong-potong terus, bagian paling kecilnya apa dong? Jawabannya, atom. Coba bayangin kamu punya sebongkah emas. Terus kamu potong-potong lagi, sampai ke bagian paling kecil yang masih bisa kita sebut emas. Nah, itulah dia, si atom emas. Oke, jadi kalau unsur itu ibaratnya huruf-huruf di alfabet, A, B, C. Kira-kira apa yang terjadi kalau huruf-huruf ini mulai gabung jadi satu buat ngebentuk kata? Nah, disinilah keajaiban kimia yang sebenarnya dimulai. Jawabannya adalah senyawa. Kata kuncinya cuma satu, ingat ya, ikatan. Jadi, pas unsur-unsur ini nggak cuma kumpul-kumpul bareng, tapi benar-benar terkunci satu sama lain secara kimiawi, mereka itu jadi sesuatu yang benar-benar baru. Ikatan kimia inilah yang ngubah segalanya. Contoh paling keren, air. Coba dipikirin, bahan dasarnya itu hidrogen, gas yang gampang banget meledak, sama oksigen, gas yang justru bikin api makin gede. Tapi begitu mereka berdua terkunci dalam ikatan kimia, hasilnya jadi air. Sesuatu yang kita pakai buat madamin api. Bener-bener transformasi total kan? Sifatnya berubah 180 derajat. Oke, pop quiz singkat. Dari yang barusan kita bahas, coba tebak deh. Gula yang ada di dapur kamu itu termasuk unsur dasar atau gabungan dari beberapa unsur? Ayo coba pikirin. Dan jawabannya adalah senyawa. Yap, gula itu bukan bahan dasar tunggal. Gula itu semacam resep kimia yang ngegabungin 3 unsur. Karbon, hidrogen, dan oksigen. Gabungan inilah yang ngasih kita rasa manis yang kita kenal. Oke, kita tinggalin dulu ya dunia ikatan kimia yang serius ini. Sekarang kita pindah ke keluarga besar yang satunya lagi, dunia campuran. Di sini, zat-zat itu cuma hidup bareng tapi tanpa komitmen kimia. Nah, ini beda utamanya. Kalau di campuran, setiap bagian itu tetap jadi dirinya sendiri, nggak berubah. Garam yang kamu larutin di air, ya tetap garam. Dan airnya ya tetap air. Mereka cuma lagi ada di tempat yang sama, di waktu yang sama. Udah, gitu aja. Nah, ini ada fakta menarik yang mungkin bikin kamu kaget. Emas 24 karat itu unsur, murni isinya emas. Tapi, perhiasan emas 18 karat yang mungkin lagi kamu pakai, itu sebenarnya campuran loh. Emasnya dicampur sama logam lain, kayak tembaga, biar lebih keras. Jadi, betul, perhiasanmu itu sebuah campuran.
Dan ternyata campuran itu nggak cuma satu macam, ada 3 jenis utama. Pertama ada larutan. Ini yang campurannya rata banget sampai nggak bisa dibedain lagi. Kayak gula di teh kamu. Kedua ada suspensi. Nah ini kebalikannya. Partikelnya gede-gede dan lama-lama bakal ngendap ke bawah. Bayangin aja pasir di dalam air. Dan yang ketiga yang ada di tengah-tengah namanya koloid. Partikelnya ini ngambang tapi nggak ngendap. Contoh paling gampangnya itu susu atau santan. Karena di campuran itu nggak ada ikatan kimia yang kuat, artinya apa? Artinya kita bisa misahin mereka lagi. Nah, di bagian terakhir ini, kita bakal bahas gimana caranya ngebongkar campuran ini balik ke bahan-bahan aslinya. Kuncinya simple banget. Karena mereka nggak terikat secara kimia, kita tinggal manfaatin aja perbedaan sifat fisik mereka buat misahinnya. Anggap aja kayak kamu lagi misahin koleksi kancing berdasarkan ukuran, warna, atau bahannya. Ada yang lebih gede, ada yang bisa ditarik magnet. Nah, sifat-sifat kayak gitu yang jadi alat kita. Dan ini dia beberapa caranya. Yang paling sering kita lakuin mungkin penyaringan. Ya kayak waktu kita nyeduh kopi buat misahin ampasnya. Terus ada juga cara yang lebih canggih kayak sentrifugasi. Yang muter campuran cepat banget buat misahin isinya berdasarkan berat. Ini sering dipakai di lab medis. Tapi prinsipnya tetap sama, manfaatin perbedaan sifat fisiknya. Nah, jadi ini tantangan buat kamu. Sambil ngelanjutin hari ini, coba deh perhatiin sekitar kamu. Air yang kamu minum, udara yang kamu hirup, makanan yang kamu makan, itu sebenarnya unsur, senyawa, atau campuran ya. Percaya deh, begitu kamu paham soal blok-blok tembangun ini, cara kamu ngeliat dunia bakal bener-bener berubah.